أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita tentang zikrullah, fadluhu wa fawaiduh. Zikir kepada Allah, keutamaan dan faidah-faidahnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan tentang keutamaan daripada zikir kepada Allah. Kemudian sebagian dari macam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara macam-macam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan yang pertama adalah zikru asma'ir Rabb tabaraka wa ta'ala wa sifatihi wa thana' alaihi wa tanzihu wa taqdisu amma la yaliku bihi tabaraka wa ta'ala. Zikir atau menyebut nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala dan sifat-sifatnya, memuji dengan keduanya, kemudian membersihkan dan mensucikan dari apa-apa yang tidak layak bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana ini ada dua macam, ada dua bagian. Yang pertama yaitu orang yang berzikir tersebut menyebutkan dengan rangkaian kalimat yang tersusun, yang itu adalah tidak lain zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang mana di antara keutamaan ketika kita membaca zikir ini, maka seorang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa-dosanya, atau dua kalimat ini subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adalah merupakan dua kalimat yang ringan bagi lisan, akan tapi berat bagi timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga zikir yang lain seperti subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Demikian pula 4 kalimat yang merupakan kalimat-kalimat thayyibat
Yang ini adalah zikir yang mencakup banyak hal, yaitu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara contoh-contoh bagian yang pertama, yaitu rangkaian kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain isinya atau kandungannya adalah memuji, kemudian menyucikan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, bagian yang kedua dari macam yang pertama adalah kita mengkhabarkan tentang Allah tabaraka wa taala, tentang hal-hal yang terkait dengan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifatnya, hal-hal yang berhubungan dengan hukum atau makna yang terkandung daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat atau memiliki nama As-Sami, yaitu Maha mendengar, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pendengaran. Mendengarkan berarti terkandung di dalamnya mendengarkan seluruh suara daripada hamba-hambanya, baik itu yang suaranya kecil ataupun besar, Allah mendengarnya. Kemudian juga Allah Maha melihat, Al-Basir, maka terkandung di dalamnya sifat Al-Basar atau Allah Maha melihat, sehingga Allah melihat seluruh apa-apa yang dikerjakan oleh hambanya, walaupun di tempat yang gelap gulita, dalam keadaan sendiri, di dalam ruangan yang tertutup, tetap saja Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Ini bagian dari yang kedua. Kemudian ahibati fillah, selanjutnya macam yang kedua daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikru amrihi wa nahyihi wa ahkamih. Menyebut perintahnya, larangannya dan hukum-hukumnya. Ini juga dua macam. Kita menyebut tentang perintah Allah, larangan-larangannya dan hukum-hukumnya. Kita akan mengetahui dua macam dari hal ini. Yang pertama, menyebut hal itu sebagai bentuk pemberitaan atau informasi, sebagai bentuk pengkhabaran akan perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangannya. Ini bagian yang pertama. Seperti saya kabarkan, misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita salat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita puasa pada bulan Ramadan dan seterusnya. Ini adalah menyebut perintah Allah Subhanahu wa taala, mengkhabarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang riba. Allah melarang membunuh. Allah melarang perbuatan-perbuatan dosa besar yang lain. Ini juga merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua adalah zikruhu 'inda amrihi fa yubadir ilaihi wa 'inda nahyihi fa yahrab minhu. Yang kedua adalah kita menyebut tentang hal tersebut, misalkan perintah, kita menyebut tentang perintah, lalu kita bersegera untuk melakukannya. Ini bagian daripada zikir. Kita mendengar atau kita menyebut tentang perintah Allah Subhanahu wa taala,
maka lalu kita bersegera untuk melaksanakannya. Adapun terkait dengan masalah larangan, kalau kita diingatkan, ya, kemudian kita diberikan informasi tentang larangan Allah dalam masalah ini, maka kita bersegera untuk lari darinya, menjauh darinya. Maka ini adalah bentuk zikir yang kedua dari bagian yang kedua tadi. Maka apabila terkumpul pada seorang hamba dari macam-macam zikir tersebut, jika orang yang berzikir, maka ini adalah termasuk seafdal zikir. Tadi yang pertama, kita berzikir dengan merangkai kalimat-kalimat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita memberikan informasi tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan nama dan sifatnya atau makna dan kandungannya. Di sisi yang lain, ketika kita mengingat atau menyebut tentang perintah ataupun larangan, kita bersegera untuk mempraktekannya. Perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan. Maka jika terkumpul pada seorang yang berzikir dari beberapa poin tersebut atau macam-macam tersebut, maka ini adalah merupakan seafdal zikir, dan seutama-utamanya. Karena dalamnya mengandung faedah yang sangat besar. Karena itu adalah bagian daripada pemahaman yang besar pada seorang hamba. Adapun selainnya, zikir-zikir yang di bawah hal itu adalah apabila niatnya sahih, maka dia terhitung terhitung daripada pahala atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, karunia Allah, perbuatan baik Allah kepada kita. Kemudian menyebutkan tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan karunia Allah pada hambanya. Ini semuanya adalah merupakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menyebut kenikmatan, kebaikan dari Allah dan karunia-Nya, kemudian keadaan-keadaan di mana Allah memberikan pertolongan kepadanya, ini adalah merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal tersebut bisa berupa dengan zikir-zikir tadi, bisa dilakukan dengan hati ataupun dengan lisan. Nah, bagi yang berzikir dengan hati dan lisannya yang terkumpul dengan yang terkumpul pada hati dan lisannya, maka ini adalah zikir yang paling utama daripada zikir hati saja ataupun lisan saja. Jika seseorang berzikir dengan menggunakan hati dan lisannya, ini utama dibanding orang yang hanya berzikir dengan hati saja. Dan orang yang berzikir dengan lisan saja, ini tidak lebih baik daripada orang yang zikirnya dengan hatinya. Artinya orang yang berzikir dengan hatinya adalah lebih baik daripada orang yang berzikir hanya dengan lisan. Karena orang yang berzikir dengan hati itu dapat membuahkan pengetahuan karena dia mentadabburi tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat berpengaruh kepada rasa cinta yang mendalam, kemudian dan juga rasa malu yang tinggi, sehingga rasa takut akan muncul pada dirinya, sehingga membuahkan amal saleh, membuahkan ketaatan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau zikir dengan hati. Sehingga dia
bersegera untuk melaksanakan ketaatan, kemudian menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Berbeda dengan zikir hanya pada lisan saja, tidak dengan hatinya. Artinya apa? Tidak diiringi dengan hatinya. Ketika seseorang hanya berzikir dengan lisan saja, bisa jadi dia hanya seperti burung beo, tidak memahami maknanya, ya, tidak sampai kepada hati sehingga tidak dapat membuahkan apa? Tidak dapat membuahkan hal-hal yang berupa dengan yang berhubungan dengan apa yang kita sebutkan tadi, seperti cinta, kemudian rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, berpengaruh kepada ketaatan ataupun menjauhi perbuatan maksiat. Itu perbedaan antara zikir hati dengan lisan. Ketika seorang berzikir dengan lisan saja akan sangat-sangat lemah sekali pengaruhnya kepada hal-hal tersebut tadi. Akan tapi yang paling baik adalah menggabungkan antara zikir hati dengan lisan. Kemudian ahibati fillah akramani wa akramakumullah, zikir itu adalah lebih afdal, lebih utama daripada doa. Zikir adalah lebih utama daripada doa. Sebutkan bahwa az-zikru afdal minad doa. Zikir adalah lebih utama daripada doa. Karena zikir adalah merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikan, sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Ya. Kemudian menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Ini zikir. Adapun doa tidak lain adalah permintaan seorang hamba, ya kan? Doa adalah permintaan seorang hamba yang dia ingin diberikan atau dia ditunaikan hajatnya, kebutuhannya diberikan. Ya, maka sungguh sangat berbeda antara keduanya. Kemudian ahibati fillah akramani wa akramakumullah, disebutkan di dalam hadis yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ini, ya, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdal ma'utiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan dengan menyebutku daripada meminta kepadaku, maka akan aku beri kepadanya lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Ya. Orang yang menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, artinya zikir menyebutku, maksudnya zikir kepada Allah daripada dia meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Kemudian ahibati fillah akramani wa akramakumullah, dalam hal ini sehingga kita mendapati bahwa disunnahkan ketika kita berdoa diawali dengan apa? Dengan pujian. Diawali dengan menyebut atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, maka kita iringi dengan apa? Kita memuji Allah, menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Di mana telah dikabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa doa akan dikabulkan, akan diijabahi apabila didahului dengan pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
juga merupakan faidah yang lain, bahwasanya hendaknya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan apa? Diawali dengan ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tempat. Ya, dalam banyak tempat. Di antaranya adalah seperti dalam Sayyidul Istighfar. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma stata'tu. Ya. Dan seterusnya daripada Sayyidul Istighfar tadi. Dan banyak hal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di mana di dalamnya terkandung pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ya kita meminta. Sehingga di sini ya adalah merupakan penyebab dikabulkannya doa adalah ketika diiringi pujian ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih utama daripada doa yang tanpa hal tersebut. Lebih utama daripada doa tanpa diiringi dengan hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, Habibullah Akromani wa akramakumullah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan tentang ya, mana di antara zikir yang paling utama di antara doa istiftah ataupun zikir-zikir pada umumnya. Sebagaimana kaidah tadi bahwasanya zikir lebih utama daripada doa, maka bacaan-bacaan yang di dalamnya murni zikir atau pujian kepada Allah itu yang lebih utama. Seperti dalam doa istiftah ketika kita salat ada beberapa bacaan, di antaranya apa? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian yang kedua, ya, wajjahtu wajhiya lilladzi ya khalaqas samawati wal ard. Bagaimana selanjutnya? Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian ada lagi doa istiftah yang lain yang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Di antaranya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dan seterusnya dari doa istiftah ini. Kalau dari sisi riwayat yang paling kedudukan sahihnya, artinya kekuatan kesahihannya adalah doa istiftah yang terakhir, yaitu Allahumma ba'id baini. Ya. Adapun berikutnya wajjahtu wajhiya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Jadi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha dan selanjutnya. Adapun yang paling utama dibaca adalah dilihat kandungannya. Adapun kandungan yang murni zikir, pujian kepada Allah hanya tadi yang apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Adapun yang kedua adalah mengungkapkan keadaan hamba, seperti wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ard inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seterusnya ini adalah pengungkapan tentang keadaan hamba, yaitu menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini urutan yang kedua secara afdhaliyah untuk dibaca. Adapun yang ketiga adalah yang berbentuk doa tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini secara urutan dari sisi afdhaliyah sebagaimana hal itu dijelaskan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan masalah apakah zikir-zikir yang utama di dalam salat ataupun selainnya, itu yang terkandung dalamnya murni pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urutan yang kedua yaitu yang terkandung dalamnya seorang hamba menghadapkan wajahnya kepada Allah atau menyebutkan keadaan hamba tersebut di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga adalah permintaan. Bentuknya adalah permintaan atau doa. Akan tapi tentunya kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah dengan dengan membaca yang ini, terkadang membaca yang itu, atau yang lainnya. Jangan sampai kita hanya satu saja, agar kita tidak meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sesekali kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sesekali kita membaca Allahumma ba'id, sekali kita membaca wajjahtu, dan seterusnya. Demikian pula bacaan ketika ruku dan sujud. Kita sekali baca yang ini, sekali baca yang itu. Jadi agar kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.